selamat datang pada video kali ini dengan judul Janur, Tradisi Bahan dan Teknik Anyam. Sejarah penggunaan janur dalam tradisi masyarakat Indonesia. Yang pertama, dalam era prasejarah, jadi penggunaan janur diperkirakan sudah dimulai sejak zaman dahulu ketika masyarakat Nusantara mulai memanfaatkan tumbuhan di sekitarnya untuk berbagai keperluan sehari-hari. Nah, pada masa kerajaan Hindu-Buddha, janur mulai digunakan dalam upacara keagamaan dan ritual kerajaan, seperti terlihat dalam relief-relief candi yang menggambarkan penggunaan janur dalam berbagai upacara. Untuk era Islamisasi, penggunaan janur tetap berlanjut dan beradaptasi dengan masuknya Islam, digunakan dalam berbagai perayaan seperti pada Maulid Nabi dan juga pernikahan. Nah, pada masa kolonial hingga kini, janur tetap menjadi elemen penting dalam budaya Indonesia, bahkan semakin berkembang penggunaannya dalam berbagai acara dan dekorasi modern. Jadi sejarah penggunaan jamur di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan tradisi sambil beradaptasi dengan perubahan zaman. Selanjutnya, makna dan tradisi janur kuning di Bali dan Jawa ya. Jadi janur sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti cahaya dari surga, sedangkan dalam bahasa Jawa kuning melambangkan kesucian. Masyarakat Jawa memaknai janur sebagai sejatining nur atau cahaya sejati. Nah, ini menyimbolkan kebutuhan manusia akan cahaya ilahi untuk membedakan antara kebaikan dan juga keburukan. Nah, untuk tradisi janur kuning di Bali dikenal sebagai penjor, digunakan dalam upacara adat dan dirangkai pada bambu panjang di tepi jalan. Nah, penjor sendiri dianggap benda sakral dan biasanya dihiasi bunga, daun, buah, jajanan, serta wangi-wangian sebagai sesajen untuk Maha Kuasa. Nah, pembuatan penjor sendiri merupakan ungkapan syukur atas berkah Tuhan. Yang kedua, tradisi janur kuning di Jawa. Janur kuning melambangkan kebahagiaan dan menjadi penanda adanya resepsi pernikahan biasanya ya. Jadi dalam upacara adat Panggi, janur kuning itu dirangkai menjadi kembar mayang ya, dimana merupakan sebuah simbol penyatuan dua individu dalam rumah tangga. Nah, warna muda janur juga mengandung harapan agar cinta pasangan selalu segar dan abadi. Nah, apa itu janur? Definisinya sendiri adalah daun kelapa muda yang berwarna kuning keemasan, diambil dari bagian pucuk pohon kelapa yang belum mekar. Itu karakteristik sendiri. Dia memiliki tekstur yang lembut, lentur, dan mudah dibentuk, menjadikannya bahan ideal untuk anyaman dekorasi. Sebagai simbolismenya, sudah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi banyak sekali dalam budaya Jawa, janur itu melambangkan kesucian, kesuburan, dan harapan akan masa depan yang cerah. Untuk ketersediaan sendiri, jadi janur itu mudah ditemukan di seluruh Indonesia, terutama daerah pesisir dan pedesaan yang banyak ditumbuhi pohon kelapa. Janur telah menjadi bagian integral dari budaya Indonesia, digunakan sebagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari upacara adat, dekorasi pesta, hingga pembuatan mainan tradisional. Jadi keunikan janur terletak pada warnanya yang cerah dan sifatnya mudah dibentuk, memungkinkan tangan-tangan terampil untuk menciptakan berbagai karya seni yang menakjubkan. Nah, untuk beragam pilihan material janur itu sendiri ya, janur biasanya dikenal dengan bentuknya yang segar begitu ya, janur atau disebut dengan janur kuning, memiliki warna hijau cerah dan tekstur yang lentur. Biasanya digunakan untuk dekorasi. Nah, di sini saya tunjukkan juga contoh gambar-gambar kalau mereka dimanfaatkan sebagai ketupat begitu ya. Jadi ada juga janur yang hijau. Nah, hijau itu menandakan umur daun yang lebih matang. Jumlahnya juga lebih banyak dari janur kuning pastinya ya. Nah, untuk janur kering sendiri biasanya lebih kuat dan tahan lama, terjadi karena umur ataupun panas. Nah, cocok untuk pembuatan kerajinan yang lebih artistik. Next, jadi kegunaan anyaman janur. Jadi tadi ada upacara adat ya, ada dekorasi dan hiasan, juga peralatan dan mainan. Nah, sekarang itu banyak yang anak-anak tuh membuat mainan tradisional ya. Dari zaman dulu juga biasanya mainan tradisional berbahan jamur seperti baling-baling, anyaman keranjang, seperti apa yang terlihat pada gambar tersebut. Jadi ada juga ketupat untuk lebaran gitu ya biasanya. Nah,
Jadi keragaman bentuk dan kegunaan anyaman janur mencerminkan kreativitas dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Dari upacara sakral hingga mainan sederhana, janur telah menjadi medium ekspresi budaya yang fleksibel dan penuh makna. Selanjutnya, bahan dan alat pembuatan anyaman janur. Biasanya mereka banyak yang menggunakan selain janur sendiri ya, ada tali, benang, staples, ada juga lidi ataupun bambu. Biasanya digunakan sebagai kerangka dan penguat dalam berbagai anyaman jamur ya. Kalau untuk lidinya sendiri itu biasanya dipakai untuk membentuk struktur ataupun yaitu menguatkan gitu ya, sebagai penguat. Lalu ada pisau cutter gunting ya untuk memotong dan mengiris janur sesuai pola. Pemilihan bahan yang tepat sangat penting dalam seni anyaman janur. Jadi kualitas janur yang baik dikombinasikan dengan bahan pendukung yang sesuai akan menghasilkan anyaman yang indah dan tahan lama. Selanjutnya, teknik dasar pembuatan anyaman janur. Pertama, tentunya persiapan bahan ya, dengan memilih dan memotong janur sesuai ukuran yang dibutuhkan. Lalu ada juga pembersihan dan pelembutan daun untuk memudahkan dalam penganyaman. Yang kedua ada teknik lipat dasar, jadi mempelajari lipatan dasar seperti lipat segitiga, persegi, diagonal. Jadi teknik ini nantinya akan menjadi fondasi untuk anyaman yang lebih kompleks. Ada juga anyaman silang. Menganyaman janur dengan pola silang sederhana membentuk dasar untuk berbagai desain. Jadi teknik ini sering digunakan untuk membuat ketupat. Terakhir ada pembentukan pola, menggabungkan teknik dasar untuk menciptakan pola dan bentuk yang lebih rumit seperti bunga ataupun bentuk geometris gitu ya. Jadi biasanya pembentukan pola ini gabungan dari beberapa teknik yang sudah dilakukan sebelumnya gitu ya. Jadi kayak bagian-bagian yang dibuat secara terpisah lalu digabungkan seperti itu. Jadi penguasaan teknik dasar anyaman memang membutuhkan kesabaran dan latihan gitu ya. Jadi para pengrajin pemula biasanya mulai dengan bentuk-bentuk sederhana sebelum beralih ke desain yang lebih kompleks. Lalu motif dan corak untuk anyaman janur itu sendiri beragam ya. Ada motif floral, ada motif geometris, ada juga fauna dan motif-motif alam. Bahkan ya ada ombak, gunung, matahari, itu semua representasikan dalam anyaman janur gitu. Jadi motif dan corak dalam anyaman janur itu tidak hanya berfungsi sebagai elemen dekoratif, tapi juga mengandung makna simbolis yang dalam. Jadi setiap daerah di Indonesia memiliki motif khas yang bisa jadi mencerminkan kearifan lokal dan filosofis masyarakatnya. Untuk video teknik anyam jamur sudah banyak sekali ada di internet ya, bisa dilihat di beberapa judul yang saya tampilkan di sini. Link-linknya mungkin nanti akan saya drop di bawah deskripsi. Untuk proses pembuatan anyaman janur secara tradisional tadi udah seperti yang disebutkan sebelumnya, ada pemilihan, ada pembersihan, pelunakan, persiapan alat pendukung, proses penganyaman, dan penyelesaian penyempurnaan. Jadi peran anyaman janur dalam kehidupan masyarakat itu ada spiritual dan keagamaan, sosial dan budaya, ekonomi, dan juga pendidikan gitu ya. Jadi menjadi media untuk pendidikan sendiri seperti apa yang sudah kita lakukan di kelas. Jadi ia menjadi media pembelajaran nilai budaya dan keterampilan tradisional kepada generasi muda. Jadi harapannya supaya tidak punah begitu ya budaya menganyam janur ini. Jadi ada usaha-usaha juga untuk pelestarian dan pengembangan seni anyam jamur itu sendiri. Yang pertama ada pelatihan dari generasi muda, di mana akan banyak dilakukan pelatihan dan workshop untuk memperkenalkan seni anyam jamur kepada generasi muda gitu ya, ataupun kepada siswa-siswa di kelas ataupun mahasiswa. Lalu ada juga upaya inovasi desain, jadi mengembangkan desain kontemporer yang menggabungkan teknik tradisional dengan estetika modern. Jadi memperluas aplikasi anyaman janur, di mana biasanya bentukan-bentukan ini memang tuh sangat menarik perhatian ya, apalagi kalau dibuat dalam bentuk ataupun ukuran yang grand gitu ya, yang besar begitu, seperti yang digambarkan di sini sebagai ini spot foto begitu ya, sangat menarik sekali. Lalu ada juga promosi dan pemasaran ya. Di sini dibuat semacam
kayak ogoh-ogoh gitu ya, raksasa, jadi meningkatkan kesadaran dan juga untuk apresiasi terhadap seni anyaman janur melalui pameran, festival, dan platform digital gitu. Oke, contoh-contoh yang lainnya seperti bentuk-bentukan ini ya. Jadi anyaman janur sekarang sangat beragam, tidak seperti yang basic ya, dasarnya yang hanya bentukan-bentukan sederhana, bukan sederhana, cukup kompleks sebenarnya, tapi sekarang memang dia lebih membuat bentukan yang unik gitu, yang keluar dari pattern. Nah, silakan kalian coba dan eksplorasi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.